Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Monika dengan NIM 73181008. Di sini saya akan menceritakan tentang daerah tempat tinggal saya atau di Trowulan. Untuk kondisi geografiknya, luas wilayah Trowulan ini sekitar 3.704.320 hektar. Desa Trowulan mempunyai luas 457.520 hektar dengan suhu rata-rata kurang lebih 24-31 derajat Celcius. Topografi Trowulan dataran adalah 457,52 dan tinggi tempat dari permukaan laut adalah 45 meter. Trowulan memiliki curah hujan 1.872 mm per tahun. Dan kesuburan tanah di Trowulan ini beragam, mulai dari sangat subur adalah 28 hektar, subur 23 hektar, dan sedang 12 hektar. Menurut pengguna, pertanian sawah dan ladang luasnya kurang lebih sekitar 15 hektar. Untuk karakteristik masyarakat, masyarakat Trowulan dikenal dengan masyarakat keluarga, karena masyarakatnya dikenal memiliki hubungan kekerabatan sama seperti masyarakat desa di Jawa pada umumnya. Sifat yang dikenal sangat menonjol adalah masyarakatnya memiliki sifat saling mengenal antara satu sama lain, memiliki rasa kekeluargaan dengan warga sekitar, memiliki rasa persaudaraan dan persekutuan yang tinggi karena masyarakatnya rata-rata memiliki tingkat emosional yang kuat antara satu dengan yang lain. Dan yang pasti memiliki sifat saling membantu dan tolong-menolong karena mereka berpendapat bahwa semua itu sama dan tidak ada perbedaan. Dalam tradisi keagamaan, karena masyarakat Trowulan adalah berada di wilayah Majapahit, jadi ada tradisi yang sampai sekarang ini masih dilaksanakan. Misal peringatan terhadap orang yang meninggal yang saat ini dikenal dengan istilah kenduren atau kenduri, yaitu memperingati hari kematian mulai dari hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 setelah kematian. Dan masyarakat juga mengenal dengan istilah haul. Haul ini adalah memperingati 1000 hari setelah kematian yang dilaksanakan tiap tahun tepat pada hari kematiannya. Perayaan Hari Syuro di bulan Muharram dengan membuat bubur, memperingati hari Rabu terakhir atau Rabu Wekasan, dan peringatan Maulid Nabi. Tradisi ini semua ada karena tidak lain adalah pengaruh dari kaum muslimin pada zaman Majapahit dulu, yaitu Putri Campa atau Cempo. Karena orang-orang Campa dulu juga melakukan semua tradisi yang dilakukan di masyarakat Trowulan pada saat sekarang. Dan di daerah Trowulan memiliki beberapa keyakinan, meskipun mayoritas masyarakatnya adalah dominan agama Islam. Karena dapat dilihat dari data yang diperoleh, Islam adalah 7.272, Kristen 42, Katolik 14, Hindu 4, dan Buddha 1. Namun tempat peribadatan di Trowulan dari semua agama sudah cukup memadai. Untuk sosial dan ekonomi masyarakat di Trowulan. Sosial ekonomi adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang ditinjau kaitannya dengan aspek ekonomi. Dalam kondisi ekonomi ini, masyarakat Trowulan pada dasarnya berpacu pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian di Trowulan ini sangat beragam, mulai dari pembuatan batu bata, pertanian, kerajinan patung, karyawan, dan wira swasta. Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Trowulan ini memang sangat beragam, walaupun geografis di Trowulan ini berupa tanah sawah dan ladang. Masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil pertanian, melainkan masyarakat juga mengandalkan beberapa lapangan pekerja yang lain. Untuk masalah kesehatan utama di masyarakat Trowulan. Masalah kesehatan yang sering muncul adalah diakibatkan karena kurangnya memperhatikan kondisi lingkungan, pergaulan, dan kurangnya memperhatikan dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi, sehingga apapun bisa dikonsumsi dan memungkinkan untuk mudah terkena beberapa masalah kesehatan.
Misalnya kebiasaan merokok, karena merokok di sini adalah sangat mudah untuk menyerang paru-paru dan juga jantung. Kemudian ada juga anemia, hipertensi, kolesterol, dan diabetes juga berpengaruh. Karena seringkali mengkonsumsi makanan yang manis, berlemak, berkaldu, dan juga bersantan. Tidak hanya itu, saat ini yang paling sering adalah keluhan masalah lambung, misalnya adalah MAH. Karena untuk sekarang ini, makanan yang sangat diminati adalah makanan yang pedas, terutama biasa dikonsumsi oleh remaja putri ataupun para ibu-ibu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di daerah Trowulan mengalami resiko masalah kesehatan yang sudah disebutkan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan. Untuk layanan kesehatan di daerah Trowulan ini sudah cukup bagus karena dari jarak pun sudah dapat dijangkau dengan cepat dan tidak terlalu jauh. Mulai dari puskesmas, tenaga kesehatan mulai dari bidan ataupun perawat, dan juga rumah sakit. Pelayanannya pun sudah cukup bagus, registrasi juga mudah, karena sistem antreannya juga sudah dibuatkan secara online jika kita tidak mampu untuk melakukan antrean. Apalagi di masa pandemi seperti ini, apabila masyarakat ingin berkonsultasi di rumah sakit, juga bisa dilakukan secara online. Untuk intervensi masalah kesehatan utama, dari beberapa masalah yang muncul dan yang sudah saya jelaskan tadi, masalah utama di masyarakat Trowulan yang paling banyak ditemui adalah masalah kolesterol, terutama banyak dijumpai pada ibu-ibu, karena mereka seringkali mengkonsumsi makanan yang berlemak dan juga bersantan. Maka dari itu, saya akan mencari partner untuk mengurangi masalah kesehatan tersebut. Karena di desa saya ada kader yang sudah biasa mengurus desa Trowulan, saya berkeinginan untuk menjadikannya partner kerjasama dengan melibatkan ibu-ibu di desa Trowulan. Tidak hanya ibu-ibu saja, untuk lansia juga akan dilibatkan karena kasus tersebut sudah marak terjadi. Karena menurut saya, mereka atau kader ini memiliki visi, misi, dan tujuan serta nilai yang sama. Dan saya harap bisa saling berkomunikasi untuk mengurangi masalah tersebut atau kolesterol. Karena mereka juga sudah biasa menangani di desa Trowulan. Hal tersebut dengan harapan untuk mencapai tujuan bersama untuk menanggulangi masalah tersebut atau masalah kolesterol ini. Dengan bantuan kader, saya harap semuanya dapat terlaksana dengan mudah untuk mencapai tujuan bersama. Dan kegiatan yang akan dilakukan untuk pertemuan pertama adalah mengadakan sosialisasi dengan tema pentingnya kesadaran pemeliharaan kesehatan untuk meminimalisir terjadinya masalah kesehatan kolesterol dan menganjurkan untuk melakukan diet sehat dengan mengurangi makanan kolesterol dan juga bersantan. Setelah semua terlaksanakan, untuk kegiatan di pertemuan kedua akan diadakan senam yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 kali dalam seminggu. Karena untuk lansia sudah dilaksanakan senam di kader posyandu lansia, maka diharapkan untuk kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik juga. Dan kegiatan jalan santai juga dapat berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sekitar jam 8 pagi, dan untuk kegiatan jalan santai bisa dilaksanakan mulai dari jam 7 pagi. Kegiatan posyandu lansia yang mencakup kegiatan senam lansia bisa ditambah dengan kegiatan senam untuk ibu-ibu yang akan ditempatkan di suatu tempat yang sudah disetujui. Dan setelah kegiatan selesai, akan diberi konsumsi sehat. Misal, mulai dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, serta vitamin yang sesuai takaran. Misal, dalam satu paket yang berisi susu sapi atau air putih, pisang, roti, bubur kacang hijau, dan lain sebagainya. Dan menu tersebut bisa diganti-ganti agar tidak bosan.
Mungkin cukup seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai daerah Trowulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.